saudara-saudara, kembali lagi kita berkumpul walaupun di rumah masing-masing untuk berdoa bersama-sama, mendoakan gereja kita, mendoakan pergumulan kita mungkin. Mari sebelumnya kita mau mengangkat pujian, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh menopangku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh menopangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat segala kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, walaupun saat ini sungguh-sungguh sangat banyak pergumulan dan sungguh banyak persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau bersekutu dalam setiap doa-doa kami, biarlah Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13-16. Matius 5 ayat 13-16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, bersyukur kalau kita masih terus diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berminggu-minggu kita belajar tentang khotbah di bukit, secara khusus tentang ucapan bahagia. Berbahagialah, diberkatilah. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, bahkan orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Inilah murid-murid Yesus, inilah anggota kerajaan Allah, inilah kita yang hidupnya berbeda dengan nilai-nilai yang dunia ajarkan. Inilah kita yang akan membuat dunia ini menjadi berbeda. Karena itu ayat tentang ucapan bahagia ini dilanjutkan tentang garam dan terang. Dengan mengingat apa yang diajarkan di bagian sebelumnya ucapan bahagia, ketika kita bisa melakukan ini, kita akan menjadi garam dan terang.
Garam itu kalau saat itu digunakan untuk pengawet, kalau kita sekarang bisa memberi rasa, kalau ada juga bilang bisa menyuburkan tanah. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Garam ya harus asin. Garam harus menjadi garam untuk bisa menjadi berguna. Kemudian dibandingkan dengan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada terang itu, dunia melihat terang itu, semua terlihat, kegelapan pun tidak bisa menyembunyikan lagi. Karena itu terang begitu penting. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi di atas supaya orang lihat. Tidak mungkin terang dinyalakan lalu disembunyikan. Karena terang adalah terang yang harus memberi cahaya, memberi terang kepada kegelapan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus memberi rasa. Kita harus berdampak, kita harus memberi terang, kita harus memberikan satu kontribusi. Dan kalau kita lihat ayat ini, ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, itu yang tadi diperintahkan garam dan terang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebetulnya kalau lihat bagian ini, kenapa Bapa yang dimuliakan? Tadi ingat, ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita melakukan ini, yang dilihat siapa? Tentu Allah. Ketika orang tahu kita adalah pengikut Kristus, apa yang kita lakukan, orang akan lihat siapa? Lihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa menjadi garam dan terang, ketika kita bisa membuat perubahan bagi dunia ini, ketika dunia yang ada di dalam kegelapan kita memberikan pengharapan, orang akan melihat, kenapa orang Kristen ini bisa punya harapan? Oh, mereka percaya kepada Kristus. Kenapa mereka bisa mengasihi aku, bisa mengampuni aku, padahal aku seringkali berbuat salah kepada mereka? Oh, karena mereka juga sudah merasakan kasih Kristus itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus. Inilah natur kita sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu lagi bertanya, Tuhan gimana caranya jadi garam dan terang? Ketika kita betul-betul menjadi anggota kerajaan Allah, ketika Roh Kudus berkuasa di dalam diri kita, sebagai orang-orang yang sudah ditebus lewat pengorbanan Kristus, natur kita adalah menjadi garam dan terang. Justru bagian ini mengingatkan, jangan sampai garam itu tidak menjadi asin lagi. Jangan sampai terang itu tersembunyi. Tugas kita adalah kita menjadi terang yang seharusnya, menjadi garam yang seharusnya. Dengan kekuatan kita tidak mudah, tapi anugerahnya yang memampukan kita menjadi garam dan terang, yang memampukan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Anugerahnya akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita betul-betul bisa memberi dampak bagi dunia ini, sehingga kita betul-betul bisa menjadi seperti yang seharusnya. Dunia melihat Tuhan, dunia memuliakan Bapa. Saya yakin ini juga menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Kasih Kristus dirasakan lewat apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, orang-orang yang lemah dan terbatas, tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kami, ketika Tuhan sudah menebus kami, ketika kami boleh menjadi anak-anak Allah, inilah kami yang sekarang secara natur kami akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mungkin orang tidak akan suka, tapi kami tahu ketika kami taat menjalani panggilan yang Tuhan berikan, kami akan memberikan rasa bagi dunia ini. Kami akan berguna bagi dunia ini. Kami akan memberikan terang. Kami akan memberikan dampak. Ketika kami mau betul-betul taat menjalankan apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan di zaman ini, di masa yang tidak mudah bagi setiap kami, di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir, biarlah kami tidak pernah berhenti melakukan apa yang seharusnya, yaitu menjadi garam dan terang. Ketika orang-orang di sekitar kami memerlukan pertolongan, kami ada untuk mereka. Ketika orang-orang di sekitar kami memerlukan penghiburan, kami menghibur mereka. Ketika orang-orang di sekitar kami putus harapan, mereka putus asa, kami mau beritakan tentang pengharapan itu. Kami mau membagikan tentang kasih Kristus, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk berdoa beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita akan mendoakan buat pekerjaan dan usaha di jemaat kita. Mari kita berdoa buat mereka yang saat ini bekerja, kiranya dalam pekerjaan mereka diberi kelancaran dan kekuatan terus dalam menjalani pekerjaan mereka. Dan juga kita akan berdoa buat kesehatan mereka dalam menjalani pekerjaan. Dan kita tidak lupa juga buat terkhususnya pelaku usaha di jemaat kita. Kita akan mendoakan mereka supaya mereka terus diberi kelancaran buat menjalani usaha mereka, dan juga diberi kekuatan dan diberikan berkat buat mereka, dan juga diberikan hikmat dalam menjalani usaha mereka. Marilah kita berdoa bersama-sama buat pekerjaan dan pelaku usaha di jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dan berterima kasih buat karuniamu buat hari ini. Engkau telah memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa buat pertama buat pekerjaan di jemaat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang saat ini bekerja di jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang mampukan setiap mereka Tuhan, dan memberikan kelancaran saat buat pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa kiranya Engkau yang terus melindungi mereka dengan kesehatan mereka Tuhan, yang Engkau terus jaga, dan Engkau yang mampukan mereka saat bekerja Tuhan. Dan kiranya saat mereka bekerja terpancar damai sejahtera-Mu buat keluarga-keluarga mereka yang saat ini yang mereka cintai Tuhan. Dan kami juga tidak lupa buat berdoa buat pelaku usaha terkhususnya di jemaat kami Tuhan, dan kami berdoa buat para pelaku usaha diberikan kelancaran buat mereka Tuhan dalam menjalani usaha. Engkau yang berikan kekuatan dalam menjalani usaha mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan berkat dan kasih karunia-Mu buat mereka Tuhan, dan buat kebijaksanaan dalam menjalani usaha mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap para pekerjaan, dan buat pelaku usaha buat jemaat kami Tuhan. Tuhan, hanya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa buat penyelenggaraan pilkada secara serentak di Indonesia. Nah, kita akan berdoa buat pemerintahan Indonesia, terkhususnya Bapak Jokowi dan kabinetnya yang akan mendukung penyelenggaraan ini. Dan juga kita akan berdoa buat Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah buat penyelenggara di pilkada. Kiranya Engkau yang berikan, kiranya kita berdoa buat kesiapan buat mereka dalam menjalani pilkada ini, berikan kesehatan juga buat mereka, dan terlindungi dari masalah terkhususnya masalah-masalah di saat ini, masa pandemi. Dan buat penyelenggara kita juga akan berdoa buat kesehatan mereka juga, dan juga kita akan berdoa buat yang akan ikut penyelenggaraan ini di setiap daerah di pilkada di tempat daerah kita masing-masing. Mari kita berdoa buat penyelenggaraan pilkada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kegiatan pilkada saat ini yang akan dalam waktu dekat Tuhan akan diselenggarakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat penyelenggaraan pilkada di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat terkhususnya akan menyelenggarakan Tuhan buat pemerintah Indonesia, buat Bapak Jokowi dan kabinet-kabinetnya. Engkau yang berikan kesiapan buat mereka Tuhan, terkhususnya buat penyelenggaraan pilkada ini Tuhan. Engkau yang berikan kemampuan buat mereka Tuhan, dan juga buat kesiapan buat Komisi Pemilihan Umum, buat KPU di setiap daerah yang Engkau mampukan Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan kesiapan juga buat mereka Tuhan, kesehatan juga dalam penyelenggaraan ini Tuhan, dalam pilkada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mampu sertakan Tuhan, dan Engkau yang telah mempercayakan buat setiap mereka Tuhan. Engkau yang terus berikan
kasih sukacita dalam penyelenggaraan ini Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat serta-merta masyarakat Indonesia yang akan ikut penyelenggaraan pilkada ini secara serentak Tuhan. Tuhan, Engkau yang berikan kelancaran juga buat masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pilkada ini Tuhan. Engkau yang mampukan mereka, berikan kesehatan buat mereka Tuhan, buat kekuatan mereka juga Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami juga dalam ikut serta pilkada ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.